Rahayu, keluarga Dhamma TV. Kali ini kita bertemu lagi dalam cermin. Kita akan selalu ingat karena cermin itu akan hadir di ruang keluarga Anda pada setiap malam minggu, di mana sebelum Anda menghabiskan hari-hari bahagia Anda bersama keluarga. Kita kali ini sedang dalam suasana yang nyaman, yang enak, yang bahagia karena kita telah selesai melaksanakan bulan Syawal atau Idul Fitri. Kita sudah menata baru kehidupan kita. Setelah keadaan semuanya ini telah menjadi tenang, telah menjadi tertata, maka kita pun akan berpikir apa yang bisa saya berikan pada orang lain. Apa yang saya punya ingin saya bagikan untuk orang lain, keluarga saya, keluarga di luar rumah, tetangga saya, dan masyarakat luas. Cermin kali ini mengangkat satu tema, yaitu kepedulian sosial. Nah, tentu gelaran tema kali ini agak lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat orang banyak atau bersifat kemasyarakatan. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang sosial itu sendiri, sosial itu adalah hubungan antar manusia pada hal-hal yang umum, hal-hal yang lebih banyak. Sosial juga dikonotasikan sebagai suatu kehidupan masyarakat yang umum. Bahkan pernah saya mempunyai seorang tamu dari mancanegara. Ketika saya bertanya, wisata yang ada di Indonesia ini yang menarik bagi Anda wisata apa? Dan si turis menjawab, wisata kontak sosial. Nah, ternyata berbicara, berhubungan, melakukan connecting ya, melakukan interaksi dengan banyak orang. Nah, itu menjadikan satu wisata tersendiri bagi turis dari mancanegara tadi. Nah, masyarakat kita kali ini tentu banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat yang kadang bisa disebut penyakit dalam masyarakat. Kita kadang tidak peduli. Apa yang terjadi dalam masyarakat, terjadilah asalkan saya sehat, asalkan saya bahagia, asalkan saya tenang, asalkan saya bisa banyak melakukan keuntungan bagi diri sendiri. Padahal kita, satu manusia ini adalah bagian dari masyarakat yang banyak. Karena sebenarnya kehidupan itu adalah dayan dinayan, surup sinurupan, saling memberi, saling menerima, gandeng renteng tumuju kasampurnaning dumadi. Nah, keluarga Dhamma TV, kita kali ini telah menghadirkan seorang narasumber terpercaya Sang Mahatera, yaitu Bante Dhammawijayo, yang akan kita ajak mengupas tuntas sejauh apa bagaimana kepedulian diri ini kepada kehidupan sosial di masyarakat. Baik, kita sapa dahulu Sang Mahatera. Bante Dhammawijayo Rahayu. Rahayu. Iya, terima kasih sudah jauh-jauh sampai ke lereng Bukit Panderman di sini. Untunglah tidak hujan, sekalipun sepagi tadi kita sudah agak tanda tanya karena demikian gelap mendung di sekitar Kota Malang dan Batu. Kali ini gelaran tema kita adalah mengungkap kepedulian masyarakat. Sementara kadang-kadang kita tidak mengerti masyarakat itu apa, sosial itu yang bagaimana, Bante. Kepedulian sosial ya, Bante ya, tema kita kali ini. Silahkan Bante memisahkan dulu masyarakat apa, sedangkan sosial apa, silahkan. Iya, sesungguhnya kita hidup di bumi ini memang tidak bisa hidup menyendiri. Kita harus selalu bisa bergaul kemanapun juga
terhadap siapapun juga. Sehingga demikian, ketika kita mampu bergaul ke sini, bergaul ke sana, disinilah sosialitas kita akan membentuk. Di dalam masyarakat yang begitu banyak, tiap-tiap orang punya cara berpikirnya masing-masing. Ternyata cara berpikir mereka masing-masing itu sudah diprogram sejak kecil sampai sekarang. Begitulah model cara berpikir mereka itu. Maka demikian sesungguhnya kita ingin membentuk masyarakat yang baik, masyarakat yang bagus, memang itu sangat penting. Bila mana ada media-media, semenjak kecil, media ini yang paling penting adalah orang tua mereka yang mengisi kepada anak-anaknya dengan program-program yang sangat positif, yang sangat baik. Siapapun juga yang sudah terisi oleh yang positif ini, otomatis dia di lingkungan mereka akan membuat lingkungan itu begitu sejuk, begitu damai, begitu bahagia. Ketika dia masuk terjun ke dalam masyarakat manapun juga, ternyata orang ini akan mendapatkan tempat yang sangat baik, diacung jempol oleh siapapun juga. Maka demikian, sosial kita, kehidupan kita untuk mengabdikan, memberikan ilmu kita kepada masyarakat yang lebih banyak, itu akan membawa tujuan sebagai manusia yang hidup di bumi. Apakah yang bisa kita berikan kepada masyarakat banyak itu, sehingga dengan demikian yang kita berikan itu akan membawa faedah, membawa manfaat, membawa kemajuan, kesejahteraan, kebahagiaan kepada semua makhluk baru. Anda termasuk masyarakat yang berguna, membawa faedah, membawa manfaat. Anda lah menjadi sesosok manusia yang akan memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Dengan demikian, kita menjadi masyarakat akan menilai kita, ternyata itu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan terlihat dengan nyata bahwa bukan hanya slogan, bukan cuma ngomong, tetapi kita bisa melakukan ke masyarakat dimanapun juga. Itulah yang dikatakan masyarakat dan sosial yang bisa kita lakukan. Iya, iya. Jadi ternyata manusia ini tidak bisa berdiri sendiri ya Bante ya. Tidak pasti bisa hidup sendiri, saenake dhewe, tetapi kita bagian dari masyarakat, bagian dari satu komunitas, bahkan bagian dari penduduk Indonesia. Tetapi kadang kita tidak menyadari, kalaupun ada bencana, terjadilah, untung-untung selamat-selamat nggak terjadi di wilayahku. Kalaupun terjadi misalkan kekurangan makan di beberapa strata penduduk setempat, kita hanya bilang, eman-eman duitku, kalau tak kasihkan, nanti kalau aku sendiri yang susah, cari utangan demikian susahnya. Kadang-kadang pikiran-pikiran kita itu ke arah egois, ke arah mikirkan kesejahteraan diri sendiri. Kadang-kadang manusia itu berpikir tidak perlu berbagi, Bante ya. Aku sudah selamat begini ini. Nah, manusia yang begini ini, bagaimana kita meletakkan pikiran manusia yang seperti ini di dalam masyarakat yang majemuk ini, Bante? Ya, memang serba sulit. Manusia ini kan juga dibentuk. Dia bisa lahir ke bumi ini tergantung dari asal alam mana. Kalau mereka asal dari alam yang bawahan, jadi niat baiknya sama sekali tidak ada. Tetapi niat serakahnya lebih kuat. Karena memang dari bawah naik ke atas. Terbalik kalau dari alam atas menuju ke bawah, dia punya sifat baiknya itu lebih menonjol. Jadi dengan demikian itu sudah merupakan pembawaan masing-masing. Tetapi kalau kita melihat bahwa siapapun juga yang bisa ikut memperhatikan, memberikan manfaat kepada sekitarnya, andaikan seperti contohnya begini. Sekarang terjadi global warming, di mana-mana masalah panas tambah panas. Maka itu mulai sekarang kita cobalah secara sosial, kita menggerakkan semua masyarakat kita sadar. Tiap-tiap orang menanam 2 batang pohon. Nah, 2 batang pohon ini kalau dia sudah tumbuh besar, ini bisa memberikan kehidupan kepada banyak orang. Dia bisa menghirup oksigen. Dunia kita akan lebih banyak oksigennya.
Tetapi bagi mereka yang hanya cuma motong, menghancurkan pohon-pohonan, ini berarti dia itu merusak bumi kita. Secara sosial ini tidak bagus. Makanya secara sosial kita memikirkan apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat lebih banyak. Satu-satunya jalan, ayolah kita tanam bersama-sama pohon, tiap orang dua batang pohon. Nah, ini akan membuat dunia kita lebih adem ayem lagi. Iya, kadang-kadang ada perasaan begini, rumah saya sempit kok Bante, nggak perlu saya menanam pohon. Nah, kalau rumahnya sempit bagaimana Bante? Ya otomatis kita kan bisa juga ditanam di lingkungan yang dekat rumah, bahkan depan aja 2 pot, kita juga sudah bisa. Demikian juga kita, walaupun kita punya rumah sempit, tetapi kalau ada bekaran sedikit, alangkah baiknya kita buat lubang resapan, dibolongin, lalu air yang masuk itu teresap. Kalau tiap rumah di batu yang di atas ini membuat resapan-resapan, ratusan ribu rumah, otomatis ini airnya tidak sampai ke arah selatan lagi, tidak buat Malang jadi banjir. Karena yang di atas sudah meresap, jadi yang sisa keluar itu sedikit. Jadi kita membantu masyarakat yang sering kebanjiran, mulai sekarang semuanya sadar melakukan resapan tiap-tiap rumah, tidak egois seperti dulu. Wis babano sing banjir kan wong lain, babano duduk aku buat apa? Karena membuat resapan itu kan kita tahu minimum ya kita habis berapa juta dolar, berapa ribu dolar, berapa juta rupiah. Jadi dengan demikian mereka eman duitnya buat apa aku kok buat resapan nggak ada gunanya. Tetapi kita pikirkan ini adalah membawa manfaat untuk dunia ini supaya terjadi keseimbangan. Ada yang ngambil air, tapi kita tidak ngambil air, tapi masukkan air. Kan itu sangat bermanfaat. Ya, tetapi kesadaran semacam itu rupanya sekarang sudah tipis. Banyak orang hanya berpikir tentang rumahnya sendiri, keadaannya diri sendiri, dan bahkan jauh dari pikiran berbagi atau melakukan hal yang baik. Bahkan cara membuang sampah. Nah, keluarga Dhamma TV membuang sampah pun seharusnya Anda berpikir, benarkah saya? Sebab saya banyak melihat itu. Seorang ibu menggandeng anaknya yang masih TK, nanti anaknya diberikan kue apa, maka bungkusnya dibuang di situ. Tanpa ada perasaan apa nanti yang terjadi pada satu bungkus permen yang saya buang di sini saat ini. Jangan kemana-mana, kita bahas tentang pembuangan sampah ini setelah mempersilahkan yang lewat berikut ini.